Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trialia Putri Irma dengan NIM 25150044. Baiklah, kali ini saya akan memaparkan materi mata kuliah Hukum Perdata dari dosen pengampu Bapak Dr. Mahlid Adriaman SHMH dari kelas A2. Baiklah, untuk judul materi saya pada hari ini yaitu pengantar berlakunya BW dan KUHP Perdata di Indonesia. Ini merupakan pengganti ujian lisan untuk kelas Bapak Mahlil. Pertama itu pengertian hukum perdata. Hukum perdata adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat yang bersifat privat. Hukum perdata mengatur hak dan kewajiban orang per orang atau badan hukum dalam kehidupan sehari-hari seperti hal dalam kepemilikan, perjanjian, warisan, dan keluarga. Hukum perdata dalam arti luas dan arti sempit merupakan salah satu cabang hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat, terutama yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Namun dalam kajian ilmu hukum, istilah hukum perdata dapat dipahami dalam dua pengertian, yaitu arti luas dan dalam arti sempit hukum. Perdata dapat arti luas mencakup seluruh aturan hukum privat yang mengatur hubungan antara orang perorangan, termasuk di dalam hukum dagang. Yang kedua yaitu sejarah berlakunya BW di Indonesia. Sejarah berlakunya hukum perdata di Indonesia tidak terlepas dari sejarah perkembangan ilmu hukum di negara Eropa lainnya. Dalam arti perkembangan, hukum perdata di Indonesia amat dipengaruhi oleh perkembangan hukum di negara-negara lain, terutama yang mempunyai hubungan langsung dengan Indonesia. Data di Indonesia saat ini secara kronologis terbentuk KUHP Perdata atau BW dan berlakunya di Hindia Belanda, serta meneruskan berlakunya dengan Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Tampak bahwa KUHP Perdata yang sampai saat ini masih berlaku sebagai mata rantai yang terhubung secara tidak langsung terhadap azas-azas dan kaidah-kaidah hukum yang berasal dari hukum Romawi kuno, hukum Perancis kuno, dan hukum Belanda kuno. Perbedaan antara hukum pidana dengan hukum perdata itu berbeda dari cara menyelesaikan masalahnya. Sedangkan hukum pidana itu diselesaikan secara pengadilan atau secara tuntutan seperti penjara, hukuman mati, atau hukuman denda. Sedangkan hukum perdata itu diselesaikan melalui benda, secara benda ditukar atau seperti perjual beli tanah dan sebagainya. Sebagai kita tahu, untuk menyikapi KUHP Perdata atau BW sebagai warisan Belanda yang memang dibuat dan diberlakukan untuk kepentingan penjajah Belanda, Mahkamah Agung telah mengeluarkan surat edaran Mahkamah Agung yaitu SEMA nomor 3 tahun 1963, ditujukan pada ketua pengadilan yang merekomendasikan beberapa pasal dari KUHP Perdata tidak lagi berlaku seperti pertama, yaitu pasal 108 dan 110 KUHP Perdata tentang ketidakcakapan berbuat dari istri perempuan yang bersuami. Yang kedua yaitu pasal 284 ayat 3 tentang pengakuan anak di mana si ibu adalah golongan Indonesia asli. Baiklah, untuk kesimpulan dari paparan materi yang telah saya sampaikan di atas, kesimpulannya adalah pengantar sejarah berlakunya Burgerlijk Wetboek atau BW KUHP Perdata dan Wetboek van Trafex di Indonesia, azas koordinasi dan akar kolonial BW dan KUHP yang berlaku di Indonesia merupakan warisan kolonial Belanda yang diberlakukan berdasarkan azas. Maka dari itu, sejarah hukum perdata dan pidana di Indonesia adalah secara adopsi hukum kolonial akibat penjajah keberlangsungan pasca 1945. Baiklah, sekian dari presentasi atau pemaparan materi yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelumnya, saya Trialia Putri Irma dari S1 Program Studi Ilmu Hukum.